Teman-teman, sekarang kita mau sekolah minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami. Kami masih bisa beribadah meskipun sedang ada keadaan seperti ini. Kami percaya Tuhan ini akan segera berlalu karena Engkau yang punya kuasa dan rahmat ya Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ayo semuanya yang masih di rumah, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Yang semangat ya. Yang semangat ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga. Terima minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga. Lebih lagi katakan anak sekolah minggu. Sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu. Dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Siapa di sini anak raja? Aku. Oh iya. Nah, kalau anak raja pasti hatinya penuh dengan nyanyian. Iya dong. Nah, mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Hatiku penuh nyanyian, Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, Dialah siapa? Yesus, Yesus. Oh, segala hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Dialah Tuhan, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, Dialah Yesus, Yesus. Yesus. Oh, segala raja. Aku anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja. kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Siapa? Kita semua anak raja. Tangan di atas. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya lagi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja. Raja, Dialah Tuhan. Tuhan, Siapa? Dialah Yesus, Yesus. Yesus. Oh, segala Aku anak raja. Aku anak raja. Tujuh. Kau anak raja. Siapa? Kita semua anak raja. Lagi aku anak raja. Aku
kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo semuanya sikap berdoa. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Lagi katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sangat baik, Engkau selalu baik dan tetap baik. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Berkati juga Ciatis yang akan memberikan Amin. cerita firman Tuhan. Kau berkati sehingga setiap firman yang diberikan dapat kami terima dan dapat kami simpan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana? Tadi udah dengerin kan puji-pujiannya sama siapa tadi ya? Oh, JJ sama Kak Alin. Tadi puji-pujiannya kalau nggak salah ada itu ya. Kalau anak Tuhan Yesus, anak sekolah minggu harus dengar-dengaran. Turut sama siapa? Orang tua, terlebih sama Tuhan. Kalau kita harus dengar-dengaran, turut sama orang tua, berarti kita harus apa? Taat, pintar. Kita harus taat sama orang tua dan sama Tuhan Yesus. Tapi kakak punya satu cerita nih. Jadi di sebuah sekolah ada beberapa anak di dalam satu kelas. Di dalam satu kelas itu ada lebih dari 10 anak. Dari 10 anak sampai 20 anak itu ada bermacam-macam karakter. Ada anak-anak yang pintar, ada anak-anak yang rajin, ada anak-anak yang
hormat sama guru, ada juga anak-anak yang malas, ada juga anak-anak yang nakal. Nah, pada suatu ketika di dalam satu kelas itu ada satu anak yang memang rajin, dia itu rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, terus dia juga dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran sama ibu guru, bapak guru di sekolah, dan juga rajin berdoa. Maka dia jadi anak yang dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Tahu nggak namanya siapa? Namanya Nino. Siapa namanya? Nino. Nah, Nino ini pada saat itu ada ulangan. Mereka udah duduk di kelas. Nino udah duduk, Nino sudah belajar semalam, Nino sudah berdoa, Tuhan Yesus, Nino mau ulangan besok, Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus yang sertai ulangan Nino, sehingga Nino bisa dapat nilai yang bagus. Oke, Nino sudah berangkat ke sekolah nih. Nino datang ke sekolah, Nino taruh tas di mejanya, kemudian Nino duduk. Setelah Nino duduk, tiba-tiba ada teman-temannya yang nakal, ada teman-temannya yang suka ngata-ngatain, yang suka ngerjain Nino. Teman-temannya datang, "Hei Nino, nanti kalau ulangan kasih aku contekan ya." Teman-temannya bilang gitu. Teman-temannya tuh ada sekitar 5 orang, laki-laki semua. Terus Nino bilang, "Kan gak boleh nyontek, kita itu harus belajar. Jangan sok pintar," kata teman-temannya. "Jangan sok jadi anak baik kamu Nino." "Aku gak pura-pura jadi anak baik," Nino bilang kayak gitu. "Ah," kata teman yang satu lagi, "pokoknya gak mau tahu, nanti harus kasih tahu aku ya jawabannya. Kita berlima harus kamu kasih tahu jawabannya," kata teman-temannya begitu. Nino cuma terdiam aja, karena teman-temannya banyak. Nino hanya seorang diri, yang lain gak ada yang belain. Terus Nino hanya berdoa di dalam hatinya, "Tuhan Yesus, Nino gak mau kasih contekan ke teman-teman, karena Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita tidak boleh berbohong. Kalau kita mencontek berarti itu bukan hasil usaha sendiri. Kita namanya berbohong. Kalau kayak gitu namanya Nino gak taat lagi sama Tuhan Yesus." Nino bilang kayak gitu kan. Udah nih, tiba-tiba Bu Guru masuk. "Oke anak-anak, siapkan kertas ulangan dan alat tulis. Tidak boleh bawa buku paket, tidak boleh bawa buku catatan, tas semua harus ditaruh di depan kelas." "Baik Bu," semuanya taruh di depan kelas. "Sekarang kita mulai ya ulangannya." Ulangan mulai. Kertas soal dibagikan ke anak-anak. Setelah itu Nino mulai mengerjakan. Sebelum mengerjakan Nino berdoa dulu. "Tuhan Yesus, Nino mau mengerjakan soal ulangan, biarlah Nino boleh mengerjakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin," kata Nino. Nino mulai mengerjakan mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai dengan nomor terakhir Nino selesai mengerjakan soal ulangan. Terus teman-temannya yang tadi mengancam Nino, Nino, mana jawabannya? Nino. Terus Nino cuma terdiam aja, Nino gak lihat kanan kiri, Nino diam aja. Nah, setelah selesai ulangan, teman-temannya akhirnya ngapain? Datangin Nino, marahin Nino. Nino dipukulin. "Kamu ya udah dibilangin suruh kasih jawaban ke kita, kalau kayak gitu kan kita jadi gak dapat nilai." Jadi teman-temannya tuh gak bisa ngisi ulangannya karena mereka tidak belajar, tidak taat kepada ibu guru yang bilang besok akan ulangan, maka harus belajar. Teman-temannya Nino nggak taat, tapi Nino taat, maka Nino bisa mengerjakan tugas-tugas dan soal ulangan tersebut. Akhirnya besoknya teman-temannya datang lagi ke tempat duduknya Nino. "Nino, kamu kan nggak kasih kita jawaban. Karena itu nanti kamu akan kita hukum." Nino mau dikerjain sama teman-temannya. Tapi Nino apa? Nino berdoa sama Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, Nino gak mau dikerjain sama teman-teman karena Nino melakukan hal yang benar. Nino tidak memberikan contekan, Nino belajar, Nino tidak menyontek." Akhirnya pas pulang sekolah, yang 5 anak ini udah datang ya, udah keluar dari kelas menemui Nino. "Ini nih anak yang mau kita kerjain.
Anak yang kemarin gak nolongin kita saat ujian, anak yang gak nolongin kita saat kita ulangan, akhirnya nilai kita jelek. Nino dibawa sama teman-temannya ke tempat yang sepi. Nino mau dipukulin sama teman-temannya. Ketika Nino mau dipukulin, tiba-tiba dari jauh ada ibu guru yang lewat. "Hei, kalian sedang apa di sini?" kata ibu guru. Terus teman-temannya bilang, "Nggak ada apa-apa Bu, kita cuma mau main aja sama Nino." Terus Nino ditanya sama ibu gurunya, karena ibu gurunya tahu Nino ini adalah anak yang sangat baik. Pada saat itu, "Nino, sedang apa kamu di sini sama teman-teman kamu?" Terus Nino jujur, "Saya mau dipukulin Bu sama teman-teman saya." Loh, ibu gurunya kaget. "Kenapa bisa? Kan kamu anak yang baik, kenapa mereka mau mukuli kamu?" Terus akhirnya Nino menjawab, "Karena kemarin pada saat ulangan, saya nggak kasih jawaban Bu ke mereka. Mereka marah sama saya." Akhirnya ibu gurunya tahu kalau teman-temannya ini suka mencontek. Mereka dibawa semua ke sekolah. Terus sama ibu guru dikasih tahu, "Kalian itu kalau mau ulangan tidak boleh mencontek, harus belajar dulu." Karena ibu guru sudah berkata, mau ulangan itu harus belajar, tidak boleh mencontek karena itu berdosa. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada anak yang taat. Nino sudah taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada ibu guru, dan taat kepada orang tua. Dia tidak melanggar apa yang sudah diajarkan. Akhirnya siapa yang kena hukuman? Yang kena hukuman teman-teman Nino yang dihukum sama ibu guru. Nino lepas daripada hukuman itu dan Nino mendapatkan nilai yang bagus. Nah, adik-adik, di sini kita diajarkan untuk selalu dengar-dengaran, untuk selalu taat akan firman Tuhan, akan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau ibu guru kita yang mengajarkan, orang tua kita yang mengajarkan, tandanya mereka adalah wakilnya Tuhan. Oleh karena itu kita harus dengar-dengaran, harus taat kepada orang tua dan ibu guru yang ada di sekolah, ya. Oke, mulai hari ini kita harus taat sama Tuhan Yesus, sama orang tua, sama ibu guru. Siapa yang mau belajar taat? Iya, semuanya kita mau belajar taat ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar taat kepada Engkau, kepada mama, kepada papa, dan kepada ibu bapak guru yang mengajar kami di sekolah. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk selalu dengar-dengaran, untuk selalu mentaati peraturan dan perintah yang Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, semuanya janji ya, minggu depan kita ketemu lagi dengan cerita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, minggu lalu ada lomba bernyanyi ya. Adik-adik yang sudah berpartisipasi, videonya sudah dikirim, sudah dinilai oleh guru-guru. Sekarang kakak mau bacain ya. Dereng-dereng pemenangnya untuk kelas kecil. Juara ada 5 orang. Juara 5 diraih oleh Abang Rafael. Tepuk tangan. Lalu juara 4 diraih oleh Gaby. Juara 3 diraih oleh Alexa. Juara 2 diraih oleh Karen. Yang terakhir juara pertama siapa ya? Juara 1 diraih oleh Olive. Oke, sekarang untuk kelas besar. Kelas besar juga ada 5 pemenang. Dari juara 5. Juara 5 diraih oleh Ashley. Juara 4 diraih oleh Prilly. Juara 3 diraih oleh
Vanessa. Juara 2 diraih oleh Grace. Dan yang terakhir juara satunya adalah juara satunya adalah Karin. Boleh tepuk tangan semuanya untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Untuk yang belum menang jangan kecil hati, jangan kecewa. Nanti akan ada lomba-lomba lainnya. Oke, tetap semangat. Untuk hadiah yang menang boleh diambil ke gereja ya. Di sini nanti ada Anti Ripka sama Kak Megi. Oke, Tuhan Yesus memberkati.